Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Waalaikumsalam Bapak. Ya, gimana Selamat pagi, anak-anak Pak. kabarnya? Semoga pada sehat ya. Sehat Pak, Alhamdulillah. Pak, Ayo, siapa yang belum datang di kelas, teman sebangkunya dicek. Sudah hadir semua kah? Sudah hadir Pak. Ya, Sudah, kalau Pak. sudah hadir semua, baik, bisa kita mulai pembelajarannya hari ini. Bisa, Pak. Bisa. Udah siap untuk belajar? Udah isi amunisi seperti sarapan, minumnya udah? Sudah Pak, Alhamdulillah. Sudah, Pak. Baik, pada hari ini kita akan membahas tentang listrik dinamis. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang listrik statis. Apa yang membedakan menurut kalian antara listrik dinamis sama listrik statis? Bedanya seperti apa? tahu Pak. Belum tahu, Pak. Pak Abdul, coba bedanya. Kalau kemarin yang statis ya Pak. Iya, Kalau bedanya sama dinamis saya belum tahu Pak. Soalnya belum dipelajari maaf. ya kalau statis itu bisa dibilang listriknya tetap atau tidak mengalir, sedangkan kalau dinamis itu listrik yang mengalir. Baik, untuk pertemuan hari ini saya akan presentasikan materinya. Ya, kita akan membahas tentang listrik dinamis. Tujuan pembelajarannya, melalui model pembelajaran project based learning diharapkan peserta didik atau siswa mampu mendesain gambar miniatur rumah yang menerapkan konsep rangkaian listrik yang hemat energi dengan disiplin dan bekerja sama. Selain itu, tujuan pembelajaran yang lainnya diharapkan peserta didik dapat membedakan antara rangkaian seri dan rangkaian paralel. Lanjut. Ya, anak-anak, kalau dilihat dari gambar apakah ini? Rangkaian, Bapak. Lampu Pak, lampu. Lampu. Yang lain? Lampu ada rangkaian, ada lampu. Ada baterai Pak. Ada baterainya Pak. Ya, lampu ada Ada rangkaiannya. saklar, ada TV, ada laptop. Ada Ada rangkaian saklarnya. berantem, Pak. Kenapa, Ibu? Ada rangkaiannya. Ada rangkaiannya, Iya, betul. terus. Ya, rangkaian seperti ini apakah ada di rumah kita, anak-anak? Ada, Pak. Ada, Bapak. Ada Pak. Betul. Saya nggak liatin listrik, Pak. Iya Pak, enggak nampak Pak. Ya, tidak terlihat, tapi bisa dirasakan ya, anak-anak. Iya. Untuk selanjutnya, ini adalah gambar rangkaian listrik yang ada di rumah kita masing-masing. Kita lihat ada rangkaian yang terbuka seperti ini, dan seperti ini, mohon maaf, ada rangkaian yang tertutup. Terus ada rangkaian seri, ada rangkaian paralel. Jadi semua rangkaian ini terdapat pada instalasi listrik di dalam rumah kita. Untuk lebih lanjut kita bisa lihat video berikut. Sudah terlihat videonya? Belum, Belum, Pak. Pak. Belum Pak. Ya, sudah terlihat anak-anak? Sudah Bapak. Sudah, Bapak. Sudah, ya ini kita akan bahas tentang rangkaian listrik paralel terlebih dahulu. Nah, sebelum kita mulai, mari kita sama-sama berdoa. Semoga kita tetap listrik pada rangkaian seri. Sehingga pada rangkaian paralel, karena dia memiliki percabangan, disebutlah rangkaian paralel ini sebagai rangkaian percabang. Nah, contohnya dalam kehidupan sehari-hari, artinya
lampu lalu lintas. Terdengar suaranya anak-anak? Kalau kita lihat, Terdengar, Dengar, Pak. Pak. Tapi Dengar. kurang keras. Tapi kurang keras. lampu merah dan kuning mati. Jadi ketika lampu merah dan lampu kuning mati, tetapi lampu hijau tetap hidup ya. Nah ini Ya, materinya sudah. Kalau sudah, kita lihat di rangkaian selanjutnya. listrik ini nanti bisa kita susun bermacam bentuknya sehingga dikelompokkan rangkaian listrik itu secara umum menjadi dua, yakni rangkaian seri dan rangkaian paralel. Nah, coba kita amati gambar ini. Kenapa gambar satu? Ya, anak-anak, kalau dilihat dari videonya terdapat dua rangkaian. Apa yang membedakan antara rangkaian seri dan paralel kalau dilihat dari gambar? Susunannya, Pak. Susunannya, kalau seri seperti apa? Ber- Berdampingan. Lurus saja, Pak. Berdampingan. Lurus. Lurus saja, Pak. Kalau paralel, Bersusun, Pak. Bersusun, Pak. susun atau horizontal. Baik. Sampai sini, ada yang ditanyakan? Belum ada, Bapak. Belum ada. Belum ada. Kita lanjut. English is my second language. As a vlogger, I deal with social media a lot, which is actually fun. Bagi orang Ya, perhatikan berita berikut ini. Kita simak. Pemerintah sepakat untuk menghapus golongan daya listrik masyarakat miskin sebesar 450 volt ampere. Sebagai gantinya, pemerintah menambah daya listrik pengguna bersubsidi tersebut menjadi 900 volt ampere. Dihapusnya golongan daya listrik 450 volt ampere karena permintaan terhadap listrik akan naik. Bagi orang miskin, rentan miskin yang di bawah garis kemiskinan, itu tidak boleh lagi ada 450 volt ampere. Dilansir oleh Ya, sudah. Kira-kira dari video tersebut, apa yang kalian pikirkan? Listrik mau naik, Pak. Listrik mau naik, betul. Terus, Nggak boleh Bang jadi Hafizi, nggak boleh jadi miskin, Pak. Nggak boleh. nggak boleh jadi miskin. Minyak goreng naik, Pak. Bagaimana cara berhemat listrik, Pak? Karena biaya listrik naik. Ya, jadi dari video tersebut dapat kita simpulkan bahwa daya listrik 450 akan dihapus. Dan timbul permasalahan bagaimana cara menanggapi dari permasalahan tersebut. Otomatis kalau misalnya daya listrik kita yang 450 dicabut, pasti akan biaya listrik akan naik ya, betul anak-anak di rumah? Betul, Pak. Betul. Nah, Betul, Pak. jadi permasalahan untuk mengatasi mahalnya biaya listrik, maka kita akan menemukan solusi seperti apa, Bapak Ibu? Melakukan penghematan listrik, Hemat Pak. listrik, Penggunaan Bapak. alat-alat di rumah dikurangi. Ya, melakukan penghematan listrik. Listrik. Jadi kalau malam nggak usah pakai lampu, pakai lilin ya. Seperti itu anak-anak. Yang hidup 2 aja lampunya, Pak. Yang hidup 2 aja. Baik, kalau sudah menemukan solusinya, silahkan buka LKPD kalian. Nggak mau dia. Kayak mana ya? Nggak mau. Ya, terdapat. Sudah dibuka LKPD-nya anak-anak? Sudah, Pak. Udah, Pak. Ya, kalau sudah, pada LKPD ini kita akan melakukan proyek rumah hemat energi.
kompetensi dasarnya kita akan menerapkan konsep rangkaian listrik, energi dan daya listrik, sumber energi listrik dalam kehidupan sehari-hari termasuk sumber energi listrik alternatif, serta berbagai upaya menghemat energi listrik. Terus kompetensi keterampilannya adalah menyajikan hasil rancangan dan pengukuran berbagai rangkaian listrik. Indikator penilaian yang akan dinilai pada pertemuan kali ini, yang pertama adalah peserta didik mampu menerapkan konsep listrik dinamis dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, peserta didik dapat menelaah rangkaian listrik terbuka dan tertutup secara benar. Yang ketiga, peserta didik dapat membedakan karakter dari rangkaian seri dan rangkaian paralel. Untuk keterampilannya atau proyeknya yang akan kita nilai, yang pertama, peserta didik membuat miniatur rumah yang menerapkan konsep rangkaian listrik yang hemat energi menggunakan bahan yang ada di sekitar rumah. Setelah proyek kalian jadi, maka kalian wajib menyajikan atau presentasi dari miniatur rumah yang kalian buat. Ya, ini adalah tugasnya. Kalian saat ini adalah membuat miniatur rumah dengan menerapkan konsep listrik dinamis. Luas bangunan dan bentuk rumahnya sepenuhnya diserahkan pada kalian. Jadi kalian bebas mau menggambar seluas apa rumahnya dan konsepnya seperti apa. Ya, ini ada alat dan bahan mohon disiapkan. Sudah disiapkan semua Bapak Ibu? Sudah Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Baik, kalau sudah disiapkan, saya beri waktu 10 menit untuk mencari informasi terkait konsep rumah hemat energi. Silakan. Baik, Pak. Kita kelompok apa sendiri, Pak? Sendiri. Sendiri dulu ya, Pak. Sendiri dulu. Baik. Baik, Pak. Ya, Sudah, Pak. sudah. Sudah, Pak. Baik, kalau sudah, silakan. Dari informasi yang kalian peroleh, kalian gambar pada tugas kalian. Bisa dibuka LKPD-nya di nomor 2, itu ada sebuah kotak, kalian gambar sketsa dari miniatur rumahnya, mau pakai rangkaian seri atau paralel, mau berapa lampu, yang penting menerapkan konsep hemat energi. Saya beri waktu 20 menit cukup untuk membuat miniaturnya, anak-anak. Cukup, Pak. Baik, Baik. Pak. Ya, ada yang kesulitan? Kalau ada yang kesulitan, silahkan bertanya. Ini pakai arah mata angin, Pak. Untuk arah mata anginnya opsional saja. Baik. Sudah?
Ada yang menemui kesulitan atau masalah-masalah lain? Sudah selesai semua anak-anak? Sudah, Pak. Abdul, ada masalah tidak dengan proyeknya? Ada Pak, saya ngitung skalanya belum selesai nih Pak. Hitung skalanya belum selesai, baik. Muhaimin, bagaimana? Ada masalah yang ditemui? Ada, Pak. Apakah bisa setiap lampu menggunakan 1 watt aja, Pak, biar lebih hemat? Setiap lampu Banyak. menggunakan 1 watt saja. Iya, Pak. Jadi Nggak konsepnya, nyala, Muhaimin. konsepnya gelap atau remang ya, Muhaimin? Ya, remang-remang aja, Pak, biar lebih hemat, Pak. Boleh, silakan. Ya, waktunya sudah habis. Silahkan kalian uji coba apakah rangkaian tersebut dihubungkan ke baterai yang telah tersedia, nyala atau tidak? Bagaimana, Semua Pak. Nafi? Belum Rangkaiannya nyala, nyala? Pak. Belum Oh, nyala, punya Pak. saya nggak bisa Belum nyala ya, nyala, Pak. punya kelompok saya belum nyala. Belum nyala. Coba dilihat lagi rangkaiannya. Sudah betul atau belum? Pak, apakah panjang kabelnya disertakan? Panjang kabelnya tidak disertakan, tapi panjangnya bebas. Nggak bisa menyala, Pak, masih. Nggak bisa Sudah menyala. dibolak-balik. Baterainya lowbat mungkin tuh. Baterainya coba. Baterainya baru. Atau lampunya lupa putus dicas. mungkin. Saya minta punya Budina tadi, Pak. Apa mungkin lampunya yang putus ya? Sudah dicek belum lampunya? Kelompoknya Bu Coba Aisyah, dicek lagi kelompoknya Aisyah rangkaiannya. lampunya kali Pak putus. Dari lampunya, rangkaian kabelnya, sama baterainya. Oh, baterainya naruhnya kebalik bisa. Saya Nah. coba cek lagi ya. Baterainya habis Pak. Habis baterainya. Iya. Boleh pinjam ke Abdul, pinjam baterai. Boleh Pak, saya bawa selusin ini Pak. Terima kasih Abdul. Sama-sama Nino. Abdul baik ya. Ya, sudah. Kalau sudah. Sudah, berarti Pak. rangkaiannya menyala semua ya. Ada yang Sudah, mau Pak. menggunakan rangkaian yang kabelnya panjang atau tidak? Saya tadi kabelnya panjang, menyalanya redup sekali, Pak. Jadi Menyalanya redup. Anak-anak ada yang pakai kabel pendek? Saya Pak, kabel pendek Pak. Gimana Abdul, lampunya menyalanya redup atau terang? Nyalanya terang sekali Pak. Nyalanya terang. Jadi apa yang kalian simpulkan? kalau Pak kabelnya panjang, berarti nyalanya semakin redup. Ya, jadi kesimpulannya, kalau rangkaiannya terlalu panjang, kabelnya atau luas penampangnya, maka arus listrik yang disampaikan akan semakin kecil dan sehingga menyebabkan lampunya menyala redup. Berbeda dengan rangkaian menggunakan luas penampang atau kabelnya yang pendek, maka nyalanya akan terang. Habis ini ada yang ditanyakan? Ada, Pak. Pak, bagaimana kalau saya pernah menemui ada kabel yang besar sama kecil, Pak, di rumah itu. Bedanya apa, Pak? Kabel yang besar dan kabel yang kecil. Baik, kalau luas penampang yang besar, otomatis
listriknya akan semakin sedikit atau banyak yang mengalir? Banyak kali Semakin Pak, ya. banyak Pak. Semakin banyak. Kalau Ya, yang kecil berarti semakin Sedikit. 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 Ada Terus lagi? dia tadi masih nemui orang tua, gitu betul ya? Ya, kalau sudah, kita sudah membuat proyek, sudah diinstalasi, sudah diuji coba dan semuanya menyala. Untuk selanjutnya saya minta Ignacio untuk menyampaikan pengalamannya bagaimana dalam proses pembelajaran kali ini. Ya, seru Pak. Seru. Seru. Yang lain, Nini? Seru, Pak. Buat rangkaian. Tidak bosan, Pak. Seru banget Pak. Baik. Kalau begitu, ada yang ditanyakan lagi? Kalau tidak ada yang ditanyakan, kita akan melakukan refleksi. Bisa dibuka kolom refleksinya. Ya, ini kolom refleksinya. Bisa kalian jawab terlebih dahulu. Sebelum melakukan tadi proyek miniatur, konsepnya seperti apa? Terus, kalian tulis keunggulan sama kelemahan dari rangkaian kalian. Selanjutnya, dipresentasikan kembali jawabannya. Saya kasih waktu 10 menit. Cukup atau kurang? Cukup Pak. Baik, silakan dikerjakan. Sudah? Sudah Pak. Sudah Pak. Christina coba sampaikan jawabannya. Kenapa? Mulai dari nomor 1 ya Pak. Iya. Konsep apa yang digunakan untuk membuat miniatur rumah? Jadi konsep yang kami gunakan yaitu tadi Pak, menerapkan rangkaian listrik, rangkaian paralel. Kemudian bentuk geometri apa yang tepat untuk membuat miniatur rumah? Bersusun Pak, rangkaian paralel. Bentuknya bersusun. Selanjutnya, keunggulan sama kelemahannya. Keunggulannya rangkaian paralel itu Pak, kalau misalkan satu lampu mati seperti putus, lampu yang lainnya tetap menyala Pak. Kalau seri satu lampu mati, lampu yang lain ikut mati. Baik, terima kasih. Sampai sini anak-anak paham? Ada yang ditanyakan? Paham, Pak. Paham Pak. Saya juga sama. Alhamdulillah kalau sudah paham semua. Sebelum saya akhiri pembelajaran hari ini, apa kesimpulan yang kalian dapat pada pembelajaran hari ini? Aisyah, coba kesimpulannya apa? Kesimpulannya, untuk berhemat kita bisa menggunakan rangkaian susun atau paralel. Baik. Dewi, ada tambahan? Mau menambahkan? Untuk menghemat listrik, kita menggunakan watt yang sedikit, Pak. Menggunakan rangkaian paralel.
Ya, jadi dalam menerapkan konsep hemat energi, lebih baik menggunakan, disarankan menggunakan rangkaian yang paralel dan menggunakan daya lampu yang wattnya lebih kecil atau besar? Kecil. Kecil. Baik, kalau sudah dipelajari untuk minggu selanjutnya kita akan membahas tentang sumber arus listrik. Kalau sudah tidak tanyakan, saya akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu Bapak. Terima kasih Pak Arif.